Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah bagi segenap jemaat yang setia mengikuti ibadah secara online. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan secara khusus, dapat menghubungi kantor Majelis Jemaat Dian Kasih yang untuk sementara buka hari Jumat dan Sabtu pukul 9 sampai dengan jam 17 WIB atau koordinator sektor pelayanan masing-masing. Selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Paskah. Tema tahun 2020-2021 menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8 hingga 10. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Margi Lirihena Dewana, Ketua Majelis Jemaat GPIB Galilea Bekasi. Hidup ini berasal dari Tuhan. Hidup ini kepunyaan Tuhan. Hidup yang Tuhan beri ini bukan untuk kita nikmatin sendiri sampai puas dan tuntas. Tetapi hidup yang Tuhan beri ini juga menjadi bagian dalam kehidupan bersama orang lain, sesama yang ada di sekelilingmu. Berjalan bersama Tuhan berarti kita siap juga berjalan bersama orang lain dalam berbagi suka dan duka, berbagi meringankan beban mereka. Kita masuk saat teduh dan doa pribadi. Jemaat yang dikasihi Kristus, selamat mensyukurin hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Selamat menjalani hidup dalam pemulihan bersama Kristus yang telah menang. Selamatlah hidup orang yang percaya kepadanya. Marilah bersama berdiri dengan hati yang bersyukur dan bersukacita. Kita bernyanyi memuji kasih Allah, Juru Selamat kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 20 bait 1 dan 4, Oh Hari Istirahat.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 100 menjadi nats pembimbing dalam ibadah minggu kali ini. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Melalui kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah, sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang nampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan di hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta barulah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu, sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jika padaku
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, dan sebelum kita berdoa, kita mempersiapkan 1 Korintus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-23. 1 Korintus pasal 11, ayat 17 sampai 23. Kalau kita sudah menemukannya, biarkan Alkitab kita tetap terbuka, dan kita mohon bimbingan Roh Allah yang kudus. Mari berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami tertunduk di hadapan-Mu di hari Minggu ini. Ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami bermohon lagi kepadamu, kuasailah kami dengan Roh Kudus, supaya firman yang kami baca adalah firman yang kami kerjakan dalam hidup beriman. Bicaralah Tuhan, karena kami sedia untuk mendengar dan melakukannya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada minggu ini terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai dengan 23. 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai dengan 23 yang menyatakan, dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini, aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar dalam perjalanan hidup kita sampai dengan saat ini? Baik ya, saya berharap kita semua dalam keadaan tubuh yang sehat, kita gembira, walaupun situasi hidup kita masih mencekam, bahkan mungkin juga menakutkan bagi banyak orang. Ibu Bapak yang diberkati Kristus, dalam hidup ini kadang-kadang kita bertemu dengan sikap atau perilaku orang yang cenderung memikirkan diri sendiri. Kita seringkali menemukan orang yang cenderung bersikap egois terhadap yang lain. Saya juga perlu, saya juga butuh. Apalagi ketika kita berada dalam keadaan sulit dan berat. Sifat individualistis kadang-kadang juga semakin menonjol. Apa yang saya harus bagikan? Orang saya juga tidak punya. Apa yang saya harus beri? Orang saya juga sedang berkekurangan. Seringkali kalimat-kalimat seperti itu kita dengar dalam perjalanan hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Kristus, kalau kita memperhatikan konteks surat Korintus, maka kita sedang belajar untuk melihat bagaimana masyarakat kota pelabuhan Korintus itu kemudian hidup sebagai sebuah masyarakat Kristen yang percaya kepada Kristus. Ibu Bapak yang diberkati Kristus, melalui berbagai macam pengalaman hidup, mereka hidup dan tinggal di sebuah masyarakat kota besar yang orang datang hilir mudik untuk mengadu nasib di kota itu. Karena itu kota Korintus adalah kota yang padat, kota Korintus adalah kota yang di dalamnya orang kemudian datang untuk dapat hidup dan memperoleh kehidupan yang lebih baik sebagai sebuah kota pelabuhan. Tapi Bapak Ibu yang diberkati Kristus, di tengah-tengah situasi yang demikian, kemudian muncul sebuah tindakan atau sikap hidup masyarakat atau komunitas Kristen di Korintus. Mereka sudah menjadi Kristen, mereka hidup sebagai orang-orang Kristen, tetapi pada titik yang lain kemudian mereka mulai melakukan berbagai pertemuan jemaat yang sadar atau tidak ternyata lebih banyak memikirkan dan mementingkan diri mereka sendiri. Nampaknya mereka berkumpul, nampaknya mereka beraktivitas, nampaknya mereka hidup dalam persekutuan, tapi persekutuan yang mereka bangun adalah persekutuan yang di dalamnya memikirkan kepentingan-kepentingan, bahkan membuat mereka semakin egois satu terhadap yang lain. Sebagai masyarakat yang multikultur dan berbagai latar belakang muncul ada di sana, maka ada orang-orang sederhana sampai orang-orang kaya yang menjadi bagian dari jemaat di kota Korintus, yang siogianya hidup dalam cara hidup yang saling menopang satu sama lain. Karena itu kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-18, Rasul Paulus dalam teks ini ia menegur kelakuan atau sikap hidup yang salah yang dikerjakan oleh orang-orang Kristen di sana. Paulus tidak memuji walaupun mereka melakukan pertemuan-pertemuan jemaat di sana. Mengapa? Sekali lagi, sebab pertemuan yang di dalamnya itu berlangsung perjamuan makan itu tidak melibatkan seluruh anggota jemaat. Hanya orang-orang tertentu yang bisa hadir di sana dan kemudian melakukan kegiatan tersebut. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Kristus, menurut Paulus justru pertemuan yang seperti ini bukan mendatangkan kebaikan, tetapi justru mendatangkan keburukan dalam kehidupan jemaat Kristen di kota Korintus. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Kristus, ayat 19 kalau kita perhatikan dalam teks kita, maka di sana digambarkan bahwa perpecahan mulai terjadi dalam kehidupan jemaat. Tapi perpecahan tersebut nyata karena di tengah-tengah hidup jemaat, kalau kita baca dalam teks tadi, sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Ibu bapak saudara-saudara, Paulus mengingatkan bahwa melalui perpecahan tersebut akan nyata siapakah di antara warga jemaat yang tahan uji.
Ketika perpecahan itu terjadi sehubungan dengan perilaku mereka yang keliru dan salah, pertama karena mereka tidak bersikap baik terhadap sesamanya. Mereka yang punya uang, mereka yang kaya, mereka makin serakah dan egois satu terhadap yang lain. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara semakin nampak siapa sebenarnya yang adalah pengikut Kristus yang sejati. Ayat 20 dari teks kita, Paulus kemudian menolak perjamuan makan di Korintus itu sebagai sebuah perjamuan Tuhan. Mengapa? Sekali lagi karena tindakan-tindakan yang egosentrisme yang muncul dalam kehidupan mereka. Mereka melakukan perjamuan makan, tetapi mereka yang datang lebih dulu, mereka menyantap habis makanan yang ada tanpa mempedulikan orang-orang susah, orang-orang miskin yang masih bekerja keras di luar sana. Dan kemudian karena mereka bekerja keras di luar sana, mereka datang terlambat untuk datang pada perjamuan makan tersebut. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, karena itu di ayat 21 sampai 22 Paulus memberikan solusi kepada jemaat yang kaya supaya mereka makan makanannya sendiri terlebih dahulu di rumah. Maksudnya mereka jangan ketika ada di pertemuan atau perjamuan makan itu juga memikirkan dirinya sendiri. Tetapi harusnya mereka memikirkan orang lain yang membutuhkan, yang memerlukan uluran tangan mereka. Bapak Ibu yang diberkati Kristus, ayat terakhir dari teks yang kita baca, Paulus kemudian mendasari nasihat pastoralnya ini bukan pada pertimbangan sehat atau tidak sehat semata-mata, melainkan pada tradisi yang diterimanya langsung dari Yesus, bahwa pada malam waktu ia diserahkan, Tuhan kemudian mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan meminta para murid untuk melanjutkan tradisi makan malam itu sebagai sebuah peringatan akan dirinya, akan Yesus yang telah mau berkorban untuk manusia. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, perjamuan makan itu harusnya menurut Paulus menjadi sebuah cara untuk mengingat solidaritas Kristus terhadap penderitaan umat dan menolong orang-orang yang hidup pada saat itu untuk juga solider terhadap orang-orang lain yang sedang menderita dan susah. Nah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya bagi saya dan saudara-saudara saat ini adalah, apa makna teks ini di tengah-tengah kehidupan kita? Apa makna bacaan ini di tengah-tengah perjalanan hidup saya dan ibu bapa, saudara-saudara? Semua kita hari-hari ini berada dalam situasi yang mungkin bisa dikatakan tidak menentu. Ada orang yang begitu ketakutan karena besok apa yang akan kita hadapi. Kita tidak pernah bisa memastikannya. Apa yang akan terjadi besok hari, kita tidak pernah bisa memprediksi. Nah jemaat Tuhan, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, saya dan saudara-saudara sedang diingatkan yang pertama, sikap egosentrisme, sikap egois, sikap yang hanya memikirkan diri sendiri, sikap yang di dalamnya berpikir bahwa cara hidup untuk mandiri, individualistis itu penting dan harus dipraktekkan dalam hidup sendiri. Itu harusnya kita tanggalkan dalam hidup beriman kita sebagai gereja dan orang percaya. Tidak ada satupun manusia yang bisa hidup tanpa orang lain. Tidak ada satupun orang yang bisa berdiri tegak tanpa orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan saat ini saya dan saudara-saudara sedang diingatkan. Sikap egois, sikap serakah bukanlah sikap yang Kristiani. Tapi justru sikap yang menunjukkan ketidakberimanan kita kepada Kristus yang tidak pernah egois dalam perilakunya ketika ia datang dalam dunia dan menyelamatkan banyak orang. Tuhan selalu punya cara untuk menolong, empati dan peduli pada sesamanya. Dan saya serta saudara-saudara dalam hidup ini sedang diajak untuk melihat betapapun beratnya hidup kita, betapapun saat-saat sulit sedang kita dan saya serta saudara-saudara hadapi, keadaan yang berat dan sulit bukan menjadi alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa kita tidak bisa menolong orang lain. Kita tidak bisa membantu orang lain. Kita tidak bisa berbuat apa-apa bagi orang lain. Mungkin benar
pintu rumah kita dan pintu pagar kita sedang tertutup. Tapi pintu hati kita dan pintu batin kita tidak boleh tertutup untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya dan saudara-saudara sedang diingatkan bahwa hidup kita sampai saat ini hanya karena belas kasihan Tuhan. Dan karena itu saya dan saudara-saudara diajak untuk juga berbelas kasihan kepada orang lain. Lewat hidup yang tidak hanya memikirkan diri sendiri, yang bersikap egois, serakah bahkan sentralistik, yang hanya memikirkan kemampuan dan kekuatan kita sendiri, dan sama sekali tidak mau peduli pada orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin saja membutuhkan uluran tangan dan perhatian kita. Oleh karena itu, jemaat, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Kristus, hari ini saya dan saudara-saudara sedang diingatkan, kalau Tuhan masih mengizinkan kita hidup sampai hari ini, maka Tuhan mengingatkan saya dan saudara-saudara, hidup itu adalah kesempatan. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Kesempatan untuk melayani sesama kita. Kesempatan untuk berbakti kepada Tuhan. Tapi juga membaktikan diri kita pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jemaat yang diberkati Kristus, mungkin banyak orang mengatakan, tapi pendeta saya tidak punya uang. Apa yang bisa saya buat? Mungkin kita tidak punya barang yang bisa kita bagikan bagi orang lain. Tapi kita paling tidak masih punya perhatian, masih punya kesempatan untuk berdoa, masih punya empati, masih punya tangan dan kaki yang kita mau gerakkan untuk melakukan sesuatu bagi orang-orang yang dihadirkan Tuhan di sekitar kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Kristus, sikap egois, sikap serakah adalah sikap yang justru membuat perpecahan dalam kehidupan persekutuan di tengah-tengah masyarakat dan jemaat Kristen di Korintus. Karena itu Ibu Bapak yang diberkati Kristus, kita diajak di tengah-tengah situasi yang tidak mudah hari-hari ini untuk merapatkan barisan, untuk justru memperkuat satu terhadap yang lain, untuk tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Bagaimana cara mengatasi keegoisan dan keserakahan kita? Adalah dengan belajar mencukupkan diri pada apa yang Tuhan karuniakan bagi kita. Kalau tanya cukup enggak, kita bisa mengatakan enggak ada yang cukup. Kalau mengatakan selesai, apakah ini cukup untuk kita dalam 1 bulan? Mungkin orang akan mengatakan enggak cukup kita 1 bulan. Tapi mari kita lihat ada orang lain di luar sana yang jauh kondisinya lebih buruk dari kita, lebih sulit dari kita. Dan karena itu mari kita mengencangkan ikat pinggang, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Sehingga dengannya kita bisa berbagi kasih dan berbelas kasih pada orang lain. Dengannya kita bisa mengulurkan tangan cinta pada setiap orang yang dihadirkan di sekitar kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya ingat apa yang dikatakan oleh Johannes Calvin. Calvinisme adalah bagian dari kehidupan gereja atau tradisi gereja yang kita anut sebagai gereja Protestan di Indonesia bagian barat. Calvin bilang perayaan perjamuan makan atau perjamuan kudus adalah praksis pietatis. Praksis pietatis adalah dalam perjamuan itu kita makan bersama tetapi kita juga bertindak bersama. Calvin jauh-jauh hari mengingatkan gereja bahwa ketika orang merayakan perjamuan makan bersama, orang sebenarnya sedang didorong juga pada titik yang sama, harus bertindak bersama, mengerjakan hal-hal yang baik juga bersama di tengah hidup ini. Oleh karena itu, hari ini saya dan saudara-saudara sedang diingatkan. Mazmur 133 mengingatkan saya dan saudara, ketika kita hidup rukun satu sama lain, ketika sikap egois, serakah, individualistis kita jauhkan dan singkirkan dalam hidup kita, dalam persaudaraan yang rukun itu, Alkitab bilang berkat Tuhan akan dicurahkan. Karena itu jangan khawatir ketika kita berbagi, jangan khawatir ketika kita memberi. Setiap orang yang memberi, dia akan mengucap syukur kepada Allah, dan setiap orang yang menerima, dia bersyukur karena berkat Tuhan tidak pernah meninggalkan dia dalam hidup ini. Selamat berbagi, selamat mengasihi,
dan teruslah hidup dalam sikap hidup sebagai orang-orang Kristen yang mencerminkan cinta Tuhan bagi sesama. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat diundang untuk berdiri bersama dengan gereja di segala abad dan tempat kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hati dan mulut kita sama-sama mengatakannya demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari berdoa. Bapa dalam sorga, kami datang lagi kepada Tuhan ketika kami diperkenankan Tuhan untuk menaikkan pokok-pokok pengharapan kami dalam doa syafaat. Kami berdoa untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, secara khusus jemaat GPIB Dian Kasih. Engkau memberkati jemaat ini dalam proses pengurusan aset GPIB Jemaat Dian Kasih, hibah dan balik nama sertifikat tanah gereja, peningkatan status pastori, peningkatan status tanah gedung gereja. Tuhan, Engkau memberkati tim yang bekerja supaya semua berlangsung seturut dengan kehendak Tuhan. Persekutuan pelayanan dan kesaksian Jemaat Dian Kasih selama sepekan ke depan, seluruh perangkat pelayanan, presbiter, diaken, penatua, dan pendeta, bersama dengan pengurus, pelkat, komisi, panitia, tim-tim kerja, karyawan kantor majelis jemaat, Engkau memberkati. Biarlah Tuhan apa yang dilakukan berlangsung dengan baik karena pertolongan-Mu. Pergumulan jemaat tentang ekonomi, keuangan, rumah tangga, pendidikan anak, upaya untuk mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, merindukan keturunan, relasi-relasi di dalam keluarga, para lansia, Tuhan dalam tangan-Mu, seluruh pergumulan umat Tuhan ini kami serahkan. Biarlah Tuhan menjadi jawaban ketika mereka sedang bergumul. Bahkan Tuhanlah jalan keluar di tengah-tengah kesulitan dan tantangan hidup yang dihadapi umat-Mu di sini. Kami juga berdoa
untuk mereka yang sakit. Tuhan, kami menyerahkan Pendeta Maria Kilis, Ibu Husye Pesik Salendeh, Ibu Ariance Hatu, Ibu Anton Hartono. Tuhan sembuhkan dan jamah mereka, sehingga Tuhan di tengah-tengah keberadaan tubuh yang lemah, mereka tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan dokter di atas segala dokter. Keluarga yang mendampingi Tuhan kuatkan. Kami berdoa untuk unit misioner yang ada dalam jemaat, Tuhan tolong. Kami berdoa bagi segenap warga jemaat, secara khusus keluarga Felix Hahiyari, keluarga Martinus, keluarga Runtunuwu Saerang, keluarga Lopuhaa Lusikoi, keluarga Nyaro Pariri, keluarga Maksi Ayawaila, keluarga D. Latumahina, keluarga Deru Kodoti, keluarga Mawuntu Maringka, keluarga Octavianus Sahetapi, keluarga Afliana Mahulete, keluarga Latumahina Lubis. Dalam tangan-Mu keluarga-keluarga ini kami bawa, dan biarlah Tuhan menjawab pengharapan dan doa-doa mereka. Kami juga berdoa untuk rencana pembentukan panitia pembangunan periode 2020-2021. Tuhan, Engkaulah yang menentukan orang-orang yang Tuhan mau pakai untuk membangun gereja Tuhan, sarana dan prasarana yang diperlukan dalam gereja-Mu. Kami berdoa untuk persidangan Sinode 21 di bulan Oktober depan. Biarlah semua berlangsung seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk upaya negara-negara dalam menangani COVID-19, khususnya Tuhan, Indonesia, pemerintah, tim medis, dalam upaya mengatasi pencegahan dan penyebaran COVID. Tuhan, Engkau campur tangan di dalamnya, supaya semuanya boleh berlangsung dengan baik karena pertolongan dan kasih Allah. Kami juga teringat saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang masih menderita, baik itu ODP, PDP, OTG, dan penderita COVID-19 yang sementara ini Tuhan, mereka yang terdampak COVID. Kami juga serahkan dalam tangan-Mu dan bermohon pada Tuhan, biarlah Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan, memberikan pertolongan di tengah-tengah kesulitan yang sedang dihadapi di segala bidang kehidupan. Ya Tuhan, banyak pengharapan dan doa yang kami mau naikkan di pagi hari ini, tapi Tuhan mendengar dan menyahuti doa-doa pribadi yang dipanjatkan oleh umat-Mu dari tengah-tengah hidup keluarga masing-masing. Biarlah Tuhan sendengkan telinga kasih-Mu dan menyatakan yang terbaik bagi segenap umat Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Roma pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-36 yang menyatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 433, baitnya yang pertama dan yang kedua. Aku suka membagi. Aku suka membagi.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Pokok-pokok warta jemaat adalah bagian dari amanat pengutusan yang tidak terpisahkan dari ibadah ini. Karena itu, hendaknya setiap kita memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawab bersama dalam pelayanan persekutuan dan kesaksian selama sepekan mendatang. Pokok-pokok warta jemaat Minggu tanggal 17 Mei 2020 sebagai berikut. Diakon dan penatua bersama warga jemaat mengucap syukur kepada Tuhan atas pelayanan yang diberikan oleh Pendeta Marji Ririhena Dewana, KMJ GPIB Jemaat Galilea Bekasi, dan perangkat pendukung pelayanan yaitu organis, pemandu lagu, dan petugas multimedia. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan kita semua. Pemberitahuan pertama, tata ibadah akan dibagikan secara online melalui WhatsApp grup masing-masing sektor atau membuka kanal YouTube GPIB Dian Kasih Bekasi. Ibadah syukur Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Pertama, ibadah Hari Kenaikan Tuhan Yesus GPIB Jemaat Dian Kasih dilaksanakan secara langsung live streaming dengan mengakses kanal YouTube Dian Kasih pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020. Waktu pukul 9 WIB, pelayan firman, Pendeta Esther Sutiatumanseri. Kedua, ibadah syukur Hari Kenaikan Tuhan Yesus dan penghiburan keluarga secara streaming pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020. Waktu pukul 17 WIB, pelayan firman, Pendeta Dr. Andes Paulus Kariso Rumambi MSI, tema berkat Tuhan memampukan kita untuk bertahan dalam berbagai kondisi. Channel YouTube GPIB Indonesia. Diharapkan warga jemaat GPIB Jemaat Dian Kasih Bekasi dapat mengikuti ibadah tersebut di atas. Tuhan memberkati. Ibadah Minggu. Pertama, ibadah hari Minggu Raya tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya pada setiap jam 9 WIB di rumah masing-masing. Tata ibadah akan dibagikan secara online melalui WhatsApp grup masing-masing sektor atau membuka kanal YouTube GPIB Dian Kasih Bekasi. Kedua, ibadah hari Minggu pelayanan anak dan ibadah hari Minggu persekutuan teruna akan dilaksanakan sesuai jadwal ibadah hari Minggu PA dan ibadah hari Minggu PT secara daring. Info selengkapnya dapat dilihat dalam warta jemaat online. Ibadah keluarga. Ibadah keluarga juga tidak ada perubahan. Dilaksanakan pada setiap hari Rabu jam 19.30 di rumah masing-masing. Tata ibadah akan dibagikan secara online melalui WhatsApp grup masing-masing sektor atau membuka kanal YouTube GPIB Dian Kasih Bekasi. Ibadah Pelkat. Ibadah Pelkat PKP dan Pelkat GP tetap dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom. Info selanjutnya dapat dilihat dalam warta jemaat online. Kantor Majelis Jemaat GPIB Dian Kasih buka hanya hari Jumat sampai Sabtu pukul 9 sampai 17 WIB. Demikian untuk diketahui. Persembahan ibadah di rumah. Penyerahan persembahan ibadah di rumah diatur sebagai berikut. Pertama, setiap keluarga
dapat menyetorkan uang persembahan yang dimasukkan dalam amplop dengan menuliskan nama dan sektor, dengan merinci persembahan sebagaimana ibadah hari Minggu di gereja, yaitu 1. Kantong merah atau pelayanan, 2. Pembangunan atau janji iman, 3. Persepuluhan atau persembahan syukur, 4. Aksi 2000 untuk pengadaan mobil gereja. Apabila jemaat tidak menulis rincian, maka persembahan akan dicatatkan untuk pelayanan atau kantong merah. Kedua, penyerahan amplop beserta uangnya dapat juga diserahkan langsung ke sekretariat gereja, yaitu Ibu Desipio, dengan lebih dahulu perjanjian melalui telepon atau melalui korsek masing-masing. 3. Laporan keuangan mingguan hanya mencatat penerimaan dari jemaat yang sudah menyerahkan fisik uangnya ke gereja dan atau bukti setoran apabila langsung masuk rekening atas nama GPIB Dian Kasih. 4. Jemaat dapat juga menyetorkan uang persembahan melalui rekening pelayanan di Bank Mandiri yang tercantum dalam warta jemaat dan mengirimkan bukti setoran via WhatsApp ke bendahara jemaat. Aksi peduli kasih. Pertama, peduli kasih Paskah. Aksi peduli kasih Paskah Jemaat Dian Kasih akan memberikan bantuan berupa sembako kepada warga jemaat, juga warga di sekitar gereja pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 mulai jam 13 WIB sampai dengan selesai. 2. Aksi spontanitas PKP melalui ibadah virtual pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 waktu pukul 16 WIB, pelayan firman Pendeta Esther Sutiatumanseri. Sebagai respon disepakati aksi spontanitas pembagian takjil gratis bulan Ramadan 2020. Aksi ini sebagai syukur di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus 2020 sebagai berikut. Pertama, takjil adalah sumbangan dari peserta ibadah dan bagi yang bersedia. Kedua, pembagian takjil gratis dilaksanakan 2 hari, pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 dan Kamis tanggal 21 Mei 2020. Waktu pukul 16 WIB sampai dengan selesai, tempat Jalan Raya Hankam depan jalan masuk gereja. Hal-hal terkait dengan info tersebut di atas dapat dilihat secara lengkap dalam warta jemaat online. Mohon partisipasi dan dukungan doa dari segenap jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka cita. Telah dimuliakan Allah Bapa di sorga, Bapak Hengki Latwi Hamalo, pada hari Minggu, tanggal 10 Mei 2020, di RSKD Duren Sawit, usia 63 tahun, dan dimakamkan pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, di TPU Pondok Rangon. Almarhum adalah warga sektor pelayanan 4. Majelis Jemaat beserta warga Jemaat GPIB Dian Kasih Bekasi ikut berduka cita. Kiranya Tuhan Allah sumber kekuatan dan penghiburan senantiasa bersama keluarga yang ditinggalkan. Ucapan selamat dan terima kasih. Presbiter dan warga Jemaat GPIB Dian Kasih mengucapkan selamat menikmati kasih dan pemeliharaan Tuhan kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan pada tanggal 17 sampai 23 Mei 2020. Tuhan memberkati. 2. Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap jemaat atas setiap persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun guna mendukung pelayanan di Jemaat Dian Kasih. Tuhan Yesus membalas setiap kebaikan hati jemaat sekalian dan senantiasa melimpahkan berkat-Nya. Demikian pokok-pokok warta jemaat ini disampaikan kepada kita sekalian
agar kita dapat melaksanakannya dengan sukacita panggilan dan pengutusan kita sebagai gerejanya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan persekutuan kita, serta kesaksian kita demi kemuliaan nama-Nya. Jemaat Tuhan, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.